Selamat pagi anak-anak kelas 12, bertemu kembali dengan Budiana. Kali ini kita akan diskusi mengenai kaidah kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Pertemuan sebelumnya kan kita sudah belajar tentang struktur surat lamaran pekerjaan. Mengapa perlu belajar kaidah kebahasaan? Karena memang bahasa memegang peranan yang sangat penting di dalam menulis surat, tidak terkecuali pada surat lamaran pekerjaan. Jadi media yang bisa mengantarkan pesan atau maksud surat adalah bahasa, maka perlu kita belajar kaidah kebahasaan. Ciri dalam surat lamaran pekerjaan itu atau kaidah kebahasaannya sangat banyak yang perlu kita perhatikan atau ekstra hati-hati, karena memang surat lamaran itu adalah merupakan sesuatu yang penting. Kita harus perhatikan mulai dari kata, paragraf, sampai penyusunan alinea. Karena surat lamaran itu termasuk surat yang baku, yang memang kita juga membutuhkan sesuatu yang baik sebagai balasan dari surat yang kita kirimkan. Nah, kita akan belajar ciri bahasa yang pertama atau kaidah yang pertama, yaitu surat lamaran pekerjaan tidak boleh dipengaruhi oleh bahasa daerah. Contoh nih, jadi kalau surat lamaran pekerjaan itu sifatnya harus baku. Baku itu hanya bisa kita temukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau kita buka Kamus Bahasa Indonesia, maka ciri yang baku hanya ada dalam kamus. Contoh yang benarnya atau yang baku adalah seperti ini: saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu. Tidak boleh kita menuliskan saya mengaturkan terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Mengaturkan dengan mengucapkan berbeda, maka yang kita gunakan adalah mengucapkan. Atau contoh yang lain, saya berharap Bapak dan Ibu dapat menerima lamaran ini dengan baik. Salah kalau kita menuliskan saya berharap Bapak Ibu dapat menerima. Menerima ini adalah bahasa lisan atau bahasa kita sehari-hari. Kita harus menggunakan dengan menerima. Nah, ini adalah komunikasi resminya. Ciri berikutnya adalah dalam surat lamaran kita tidak boleh terpengaruh tata kalimat bahasa asing. Misalnya nih, saya lulusan dari jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, ini yang benar. Tetapi terkadang ada juga yang membuat seperti ini, saya adalah lulusan dari jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Tidak usah menggunakan kata adalah, langsung kita tulis supaya dia menjadi baku, saya lulusan dari jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Atau contoh yang lain, kalau belum paham, saya yakin dapat bekerja dengan baik di tempat saya bertugas nanti. Salah apabila ditulis dengan saya yakin dapat bekerja dengan baik di mana saya bertugas nanti. Ini agak membingungkan dengan kata di mana, artinya mengambang kalimat tersebut. Jadi mengandung pertanyaan juga sehingga tidak baku. Maka yang baku adalah saya yakin dapat bekerja dengan baik di tempat saya bertugas nanti. Nah, itu adalah kalimat yang benar dalam menyusun surat lamaran pekerjaan. Ciri berikutnya adalah surat lamaran pekerjaan adalah ragam bahasa resmi. Jadi jangan menggunakan ragam bahasa percakapan. Memang surat lamaran itu adalah surat pribadi, tetapi sifatnya komunikasi resmi. Nah, coba kita lihat yang pertama, yang bakunya atau yang benarnya adalah latar belakang pendidikan dan minat saya sangat sesuai dengan lowongan kerja tersebut.
ini yang baku atau ini yang benar. Sedangkan yang salah atau yang tidak baku adalah latar belakang pendidikan dan minat saya sangat sesuai sama lowongan pekerjaan tersebut. Ini salah. Sama ini seperti ditujukan kepada benda hidup. Sedangkan ini kita tujukan kepada lembaga atau perusahaan. Atau contoh yang lain, oleh karena itu, melalui surat lamaran ini, saya bermaksud melamar pekerjaan, yakni sebagai marketing eksekutif. Salah apabila ditulis jadi, melalui surat lamaran ini, saya bermaksud melamar pekerjaan sebagai marketing eksekutif. Kalau jadi ini merupakan kesimpulan, sedangkan oleh karena itu merupakan alasan. Nah, itu adalah ragam bahasa percakapan resmi atau ragam bahasa percakapan tidak resmi. Ciri berikutnya adalah pemakaian imbuhan eksplisit. Imbuhan merupakan kata yang tidak memiliki arti apabila tidak diserangkaikan dengan sebuah kata dasar. Imbuhan ada artinya apabila diserangkaikan dengan kata dasar. Eksplisit berarti tertulis atau tersurat. Jadi dalam pemakaian imbuhan harus eksplisit. Contoh nih, kalau yang bakunya atau yang benarnya adalah saya membaca iklan lowongan kerja. Nah, imbuhan eksplisitnya yang mana? Me yang ada di sini merupakan saya membaca. Me ini adalah di kata membaca. Me ini adalah imbuhan eksplisit. Kata dasarnya baca. Nah, ini tertulis di sini, imbuhannya eksplisit atau tertulis. Lalu nomor 2 misalnya, berdasarkan iklan tersebut saya bermaksud untuk melamar pekerjaan. Ini juga kata dasar lamar ada di sini mendapatkan imbuhan awalan me, eksplisit tertulis di dalam kalimat surat lamaran pekerjaan. Salah apabila kalian membuat surat lamaran seperti ini. Saya baca iklan lowongan, baca. Ini salah karena terkadang ini menggunakan bahasa informal atau bahasa percakapan sehari-hari. Jadi tidak saya baca, tetapi saya membaca. Lalu yang kedua adalah berdasarkan iklan tersebut saya bermaksud untuk lamar. Lamar salah, tadi seperti yang Ibu sampaikan, harus menggunakan imbuhan eksplisit yaitu melamar. Jadi mohon kalian bedakan membuat atau dalam hal menuliskan imbuhan. Ciri bahasa berikutnya adalah yang harus kita perhatikan dalam kaidah kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Unsur-unsur kalimat harus lengkap. Ini kita akan membahas tentang subjek, predikat, objek, dan keterangan. Itu kalau berbicara dengan unsur-unsur. Jadi yang benarnya adalah atau yang baku adalah saya pernah menjabat sebagai ketua mahasiswa selama 2 tahun pada masa kuliah. Ini unsurnya lengkap, saya subjek, pernah menjabat, predikat, ketua mahasiswa, objek selama 2 tahun pada masa kuliah sebagai keterangan. Yang tidak bakunya atau yang tidak boleh kalian tulis adalah pernah menjabat sebagai ketua mahasiswa. Ini salah karena ini sudah predikat, lalu subjeknya ini objek bukan subjek, kalimatnya tidak beraturan sesuai dengan unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk menulis surat lamaran pekerjaan. Ciri berikutnya, pemakaian hubungan kata sesuai dengan konteks kalimat. Atau terkadang ini kita sebut dengan istilah teknis, artinya topik yang disampaikan sesuai dengan teknis yang dibahas. Contoh, kalau yang baku atau yang benarnya adalah dengan ini saya segera menyampaikan lamaran untuk pekerjaan yang dimaksud.
Sedangkan yang salah atau yang tidak baku, bersama ini saya segera menyampaikan lamaran. Kalau bersama berarti kita dengan surat itu datang mengunjungi perusahaan tersebut. Nah, itu adalah kalimat yang salah. Jadi yang betul adalah dengan ini saya segera menyampaikan lamaran untuk pekerjaan yang dimaksud. Nah, itu contoh atau supaya kalian bisa bedakan baku dan tidak baku. Kalian ingat bahwa yang baku adalah yang benar, yang tidak baku adalah kalimat yang salah. Ciri yang lain adalah tidak rancu atau tidak membingungkan. Sama halnya ketika kita berkomunikasi dengan tatap muka, kita harus berbicara jelas, menyampaikan maksud kita sehingga pendengar paham apa yang kita inginkan. Apalagi dalam surat. Dalam surat setiap kata, kalimat, atau alinea harus kita tulis dengan benar supaya yang menerima surat bisa mengerti apa yang kita inginkan. Misalnya nih, yang baku atau yang benar adalah yang harus kalian tulis dalam surat lamaran pekerjaan adalah yang baku. Nomor 1. Pengalaman kerja yang saya miliki yaitu sebagai karyawan pada bagian kepegawaian di CV Mugia. Sedangkan salah kalau kita menulis sebagai karyawan pada bagian kepegawaian di CV Mugia, Rara Sentosa di Solo itu pengalaman kerja saya. Nah ini kan satu tidak memenuhi unsur-unsur kebahasaan. Yang kedua, ini terlalu panjang sehingga membingungkan si penerima surat apa yang kita maksud di surat tersebut. Itu yang bisa kita pelajari hari ini anak-anak. Semoga kalian paham, dan jika ada hal-hal yang belum paham nanti kalian bisa tanyakan melalui Gmeet atau melalui aplikasi Zoom ketika kita bertatap muka maya. Semoga kalian mengerti, semoga kalian semangat dan salam sehat.